Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Geografi, UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, kami dari kelompok 4, Geologi Umum. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Batuan Beku. Dengan anggota kelompok yang pertama, Diah Ayu Puspita Sari, yang kedua Dila Permata, yang ketiga Salmiati, dan yang keempat Widya Aprilianti. Dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra MPD. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian batuan beku dan tekstur batuan beku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salmiati, NIM 12011326134. Nah, batuan beku atau batuan igneous berasal dari bahasa Latin ignis yang berarti api. Merupakan jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Umumnya proses pelelehan terjadi oleh salah satu dari proses-proses berikut seperti kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi. Nah, mengenai tekstur batuan beku, yang pertama ialah tingkat kristalisasi. Yang pertama, holog kristalin, yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya disusun oleh kristal. Sedangkan hipokristalin, yaitu batuan beku yang tersusun oleh kristal dan gelas. Sedangkan holohyalin, yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya tersusun oleh gelas. Yang kedua yaitu ukuran butir. Nah, ukuran butir yang pertama yaitu paneritik, yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya tersusun oleh mineral-mineral yang berukuran kasar. Selanjutnya apanitik, yaitu batuan beku yang hampir seluruhnya tersusun oleh mineral berukuran halus. Nah, poin ketiga, bentuk kristal ketika pembekuan magma. Mineral-mineral yang terbentuk pertama kali biasanya berbentuk sempurna, sedangkan yang terbentuk terakhir biasanya mengisi ruang yang ada sehingga bentuknya tidak sempurna. Bentuk mineral yang terlihat melalui pengamatan tersebut melalui mikroskop, yaitu yang pertama euhedral, yaitu bentuk kristal yang sempurna, subhedral, yaitu bentuk kristal yang kurang sempurna. Nah, berdasarkan kombinasi bentuk kristalnya, ada beberapa. Yang pertama, unidiomorf, yaitu sebagian besar kristalnya dibatasi oleh bidang kristal atau bentuk kristal euhedral yang sempurna. Selanjutnya, epidiomorf, yaitu sebagian besar kristalnya berbentuk euhedral dan subhedral. Allotriomorf, yaitu sebagian besar penyusunnya merupakan kristal yang berbentuk anhedral. Nah, poin kelima, berdasarkan keseragaman antar butirnya, ada dua macam. Yang pertama, equigranular, yaitu ukuran butir penyusun batuannya hampir sama. Sedangkan aniquigranular, yaitu ukuran butir penyusun batuannya tidak sama. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Aprilianti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi, yaitu tentang struktur batuan beku. Nah, di dalam struktur batuan beku dibagi menjadi dua. Yang pertama batuan beku ekstrusif dan yang kedua batuan beku intrusif. Nah, pada batuan beku ekstrusif ini dibagi menjadi 7. Yang pertama masif. Masif yaitu struktur yang memperlihatkan suatu massa batuan yang terlihat seragam. Yang kedua setting joint, yaitu struktur batuan beku yang terlihat sebagai lapisan. Yang ketiga columnar joint, yaitu struktur yang memperlihatkan batuan terpisah poligonal seperti batang pensil. Yang keempat pillow lava, yaitu struktur yang menyerupai bantal yang bergumpal-gumpal.
Yang kelima, vesikular, yaitu struktur yang memperlihatkan lubang-lubang pada batuan beku. Yang keenam, amigdaloidal, yaitu struktur vesikular yang kemudian terisi oleh mineral lain seperti kalsit, kuarsa, dan zeolit. Dan yang terakhir, struktur aliran, yaitu struktur yang memperlihatkan adanya kesejajaran mineral pada arah tertentu akibat aliran. Yang kedua, batuan beku intrusif. Batuan beku intrusif ini dibagi pula menjadi dua. Yang pertama, konkordan. Nah, pada konkordan ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, sill, yaitu tubuh batuan yang berupa lembaran dan sejajar dengan perlapisan batuan di sekitarnya. Yang kedua, lactolith, yaitu tubuh batuan beku yang berbentuk kubah atau dome. Yang ketiga, lopolith, yaitu bentuk tubuh batuan yang cembung ke bawah. Dan yang terakhir, pacholith, yaitu tubuh batuan beku yang menempati syncline atau anticline yang telah terbentuk sebelumnya. Yang kedua, discordan. Nah, pada discordan ini terdapat 3 jenis. Yang pertama, dike, yaitu tubuh batuan yang memotong perlapisan di sekitarnya memiliki bentuk tabular atau memanjang. Yang kedua, batolith, yaitu tubuh batuan yang memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu lebih dari 100 km dan membeku pada kedalaman yang besar. Dan yang terakhir, stalk, yaitu tubuh batuan yang mirip dengan batolith tetapi ukurannya lebih kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dila Permata akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Widya Aprilianti. Materinya adalah penggolongan batuan beku. Untuk membedakan berbagai jenis batuan beku yang terdapat di bumi, dilakukan berbagai cara pengelompokan terhadap batuan beku. Pengelompokan yang didasarkan kepada susunan kimia batuan jarang dilakukan. Hal ini disebabkan di samping proses lama dan mahal, karena harus dilakukan melalui analisa kimiawi. Dan yang sering digunakan adalah yang didasarkan kepada tekstur dipadukan dengan susunan mineral, di mana keduanya dapat dilihat dengan kasat mata. Berdasarkan susunan mineralogi, gabbro adalah batuan beku dalam di mana sebagian besar mineral-mineralnya adalah olivin dan pyroxene. Sedangkan feldspar-nya terdiri dari felspar scaphla-giolase. Teksturnya kasar atau vanerik karena mempunyai waktu pendinginan yang cukup lama di dalam litosfer. Kalau dia membeku lebih cepat karena mencapai permukaan bumi, maka batuan beku yang terjadi adalah basal dengan tekstur halus. Jadi, gabbro dan basal keduanya mempunyai susunan mineral yang sama, tetapi teksturnya berbeda. Demikian pula dengan granit dan rhyolite atau diorit dan andesit. Granit dan diorit mempunyai tekstur yang kasar, sedangkan rhyolite dan andesit halus. Basal dan andesit adalah batuan beku yang banyak dikeluarkan gunung berapi sebagai hasil pembekuan lava. Batuan beku juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk-bentuknya di dalam kerak bumi. Pada saat magma menerobos litosfer dalam perjalanannya menuju permukaan bumi, ia dapat mengamati terdapatnya di dalam kerak dengan cara memotong struktur batuan yang telah ada atau mengikuti arah dari struktur batuan. Yang memotong struktur disebut bentuk-bentuk diskordan. Sedangkan yang mengikuti struktur disebut konkordan. Baiklah, demikianlah pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspitasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi penamaan batuan beku. Penamaan batuan beku didasarkan dari komposisi mineral utama.
atau ditentukan berdasarkan persentase volumenya. Apabila dalam penentuan komposisinya sulit, secara pasti maka analisis kimia dapat dilakukan untuk menganalisis komposisinya. Yang dimaksud dengan klasifikasi batuan beku di sini adalah semua batuan beku yang terbentuk seperti uraian yang di atas, yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu seperti vulkanik, vulkanik, ekstrusif, dan intrusif. Dan batuan beku ini mungkin terbentuk dari adanya proses magmatik metamorfosa atau kristalisasi metasomatisme. Penamaan batuan beku berdasarkan tekstur batuan dan komposisi mineralnya. Tekstur batuan beku menggambarkan keadaan yang mempengaruhi bentuk batuan itu sendiri, seperti tekstur granular yang memberikan arti tentang keadaan batuan tersebut sama. Sedangkan tekstur porfiritik memberikan arti bahwa terjadi dua generasi pembentukan mineral. Dan tekstur avanitik menggambarkan pembekuan yang cepat. Komposisi mineral utama pada batuan adalah mineral penyusun batuan atau rock forming mineral. Dari Bowen series dapat terdiri dari satu atau lebih mineral. Komposisi mineral batuan beku dapat terdiri dari komposisi primer dan komposisi sekunder. Komposisi mineral sekunder yaitu komposisi yang terbentuk setelah pembekuan batuan. Dan dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Jenis batuan intrusif dan batuan ekstrusif dan batuan ultramafic beserta komposisi mineral utama dan mineral sedikit yang menyusun pada setiap jenis batuan. Dan dapat kita lihat bersama pada tabel tersebut terdapat 4 jenis batuan. Yang pertama yaitu ada granit, andesit, basal, dan ultramafic. Berdasarkan proses pembentukan yang pertama yaitu ada intrusif. Nah, jadi intrusif ini adalah proses pembekuan batuan yang terjadi di bawah permukaan bumi. Dan jenis batuannya itu ada granit, ada diorit, gabbro, dan juga peridolit. Selanjutnya yaitu berdasarkan ekstrusif, yaitu proses pembekuannya di atas permukaan bumi. Contohnya itu seperti riolit, andesit, basalt, dan juga peridolit. Selanjutnya yaitu berdasarkan prosesnya itu komposisi mineral utamanya, yaitu ada batuan kuarsa, feldspar, plagioclase. Kemudian berdasarkan andesit yaitu intermediate, plagioclase, amphibol, dan biotil. Selanjutnya yaitu berdasarkan jenis batuan basal, yaitu ada K-plagikas pironen. Selanjutnya berdasarkan ultramafic, yaitu ada olivin pyroxene. Selanjutnya jenis batuan beku berdasarkan mineral yang sedikit. Pada pengelompokan granit terdapat muscovite, biotit, dan juga amphibol. Kemudian berdasarkan pengelompokan andesit, yaitu ada pyroxene. Kemudian berdasarkan pengelompokan basal yaitu ada olivin amphibol. Selanjutnya pada pengelompokan ultramafic yaitu ada K-plagioclase atau analhit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.